Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasbi Abdullah Fuadi dengan NRP 23.161. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Windows Visual Pascal, mulai dari pengambilan keputusan hingga sampai prosedur dan fungsi. Alasan saya membuat video ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban saya atas karena kelalaian saya karena telat dalam pengumpulan ACC All, telat ACC dari perintah ACC All. Ya, langsung saja. Jadi di modul Windows Visual Pascal ini kita mempelajari beberapa materi. Yang pertama adalah pengenalan Windows Visual Pascal, kemudian ada pengambilan keputusan, kemudian ada perulangan, kemudian array, dan yang terakhir adalah prosedur dan fungsi. Mungkin saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu. Windows Visual Pascal adalah salah satu compiler untuk bahasa pemrograman Pascal yang banyak digunakan karena sifatnya open source dan kompatibilitasnya dengan berbagai sistem operasi, termasuk Windows. Dengan menggunakan Windows Visual Pascal, para pemula maupun profesional atau dapat mempelajari dan mengembangkan program dari level sederhana hingga kompleks. Visual Pascal mendukung sintaks Pascal yang dikenal sederhana namun kuat, sehingga sangat cocok untuk pembelajaran dasar pemrograman. Salah satu keunggulannya adalah lingkungan kerja yang mendukung pengembangan aplikasi berbasis teks maupun grafis, dengan kemampuan untuk menangani berbagai struktur data dan algoritma secara efisien. Selain itu, Visual Pascal dilengkapi dengan pustaka bawaan yang cukup kaya, yang memungkinkan penggunaan untuk memperluas kemampuan program mereka tanpa harus mulai dari nol. Jadi di bab ini tuh kita diajarin dasar-dasar dari Windows Visual Pascal, seperti apa itu definisi Windows Visual Pascal, apa itu bahasa pemrograman Pascal. Jadi menurut pemahaman saya adalah bahasa Pascal adalah Windows Visual Pascal adalah sebuah software yang dimana itu tuh digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman Pascal. Windows Visual Pascal itu termasuk sudah IDE, Integrated Development Environment, dan kemudian bahasa pemrograman Pascal itu sudah termasuk bahasa program yang tingkat tinggi, yang dimana arti tingkat tinggi itu dalam sintaksnya atau pemrogramannya itu sudah banyak menggunakan bahasa manusia yang mudah dipahami. Kemudian lanjut ke pengambilan keputusan atau decision making. Pengambilan keputusan adalah konsep penting yang memungkinkan program untuk beradaptasi berdasarkan kondisi yang diberikan. Dalam Visual Pascal, pengambilan keputusan dilakukan dengan struktur logis yang memungkinkan program memilih jalur eksekusi tertentu berdasarkan evaluasi dari suatu kondisi. Misalnya, kita dapat menentukan apakah suatu nilai memenuhi kriteria tertentu, dan program akan merespons sesuai dengan kriteria tersebut. Dengan cara ini, logika program dapat diatur menjadi lebih dinamis dan fleksibel, memungkinkan pengembang untuk membuat solusi yang lebih cerdas dan terarah. Penguasaan pengambilan keputusan ini penting karena menjadi dasar dalam menciptakan aplikasi yang dapat merespons input dari pengguna atau lingkungan dengan cara sesuai. Jadi di modul pengambilan keputusan itu kita akan mempelajari penyelesaian kondisi seperti if then else, while,
Jadi di pengambilan keputusan itu kita masuk ke penyelesaian kondisi, yang dimana penyelesaian kondisi itu terbagi menjadi dua, ada statement if dan case ya. Ya, jadi dalam penyelesaian kondisi terbagi menjadi dua, ada statement if dan statement case, yang dimana di statement if itu juga terbagi lagi menjadi if then dan if then else. Kemudian dalam statement case kemudian perbedaan if dan case. If dan case itu perbedaannya dalam penulisan sintaks, dan juga statement case itu tidak dapat diterapkan di semua jenis tipe data, yang dimana statement case itu hanya bisa digunakan untuk tipe data yang ordinal. Maksud ordinal itu adalah tipe data yang memiliki tingkat atau urutan, seperti tipe data byte, integer, dan char. Sedangkan statement if itu bisa digunakan di semua jenis tipe data. Jadi keunggulannya menggunakan statement if itu, kita bisa leluasa menggunakannya dalam menggunakan tipe data apapun, tidak seperti statement case. Kemudian ada penyelesaian kondisi terserang. Jadi intinya penyelesaian kondisi terserang itu seperti program dalam program. Jadi di dalam program utama itu ada program yang tersendiri untuk menjalankan program yang ada dalam program tersebut. Kemudian masuk ke materi perulangan. Jadi perulangan ada perulangan for, di mana perulangan for itu terbagi lagi menjadi dua, ada for to do dan for down to do. For to do itu perulangan dengan for index yang bergerak dari nilai kecil hingga nilai terbesar. Kemudian for down to do itu kurang lebih sama seperti for down to, hanya saja for down to do itu perulangan for index itu dimulai dari angka yang terbesar. Jadi seperti kebalikannya dari for to do. Kemudian ada perulangan while. Perulangan while ini digunakan untuk melakukan proses perulangan, yang dimana blok pernyataannya ini akan diulang-ulang jika kondisi masih bernilai true, dan akan berhenti jika kondisi bernilai false. Jadi perulangannya itu digunakan untuk melakukan pengulangan yang nilainya tidak diketahui di awal, seperti itu. Nah, kalau perulangan repeat until kebalikannya. Jadi repeat until itu digunakan mengulang pernyataan atau blok pernyataan secara terus-menerus berulang-ulang kali hingga kondisinya bernilai true. Jadi kebalikannya seperti dari perulangan while. Kemudian masuk ke materi array, penggunaan array dalam program yang kita buat. Sederhananya, array itu berfungsi sebagai untuk menyimpan data dari program yang sudah kita buat. Gunanya tuh agar kita tuh tidak capek-capek
untuk mengulang lagi program kita. Jadi kita tidak usah untuk membuat programnya lagi karena dengan menggunakan array, data yang di awal tuh kita disimpan dalam Windows Free Pascal. Jadi kita tinggal melakukan pemanggilan saja. Kemudian masuk ke prosedur dan fungsi. Jadi fungsi prosedur itu sebagai program yang modular. Jadi program yang rumit dapat dipecah-pecah sehingga membentuk program kecil-kecil yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur. Kemudian fungsi selanjutnya, fungsi prosedur sebagai mainframe atau kerangka utama. Sehingga perintah-perintah yang sering digunakan cukup dibuat sekali dalam bentuk prosedur dan dapat digunakan atau dipanggil sewaktu-waktu dengan menuliskan nama prosedur dalam program. Hal ini berfungsi agar program menjadi lebih sederhana dan praktis. Kemudian ada fungsi. Sebenarnya definisi fungsi itu sama dengan prosedur. Jadi yang membedakan adalah adanya pengembalian nilai pada fungsi. Sedangkan dalam prosedur itu tuh tidak adanya pengembalian nilai. Ya, sudah sampai yang paling terakhir. Jadi intinya Windows Free Pascal itu adalah sebuah pemrograman komputer yang dimana softwarenya itu adalah Windows Free Pascal, kemudian bahasanya adalah bahasa Pascal. Windows Free Pascal itu software yang sudah tingkat tinggi, yang dimana di dalamnya sudah banyak menggunakan bahasa manusia yang mudah dipahami. Kemudian bahasa Pascal itu bahasa pemrograman yang untuk digunakan di Windows Free Pascal. Jadi keduanya saling berhubungan. Ya, saya rasa cukup untuk pembelajaran atau pemaparan materi dari Windows Free Pascal dari awal sampai akhir. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya terhadap Akang Teteh, dikarenakan saya telat dalam ACC all laporan, yang dimana itu tuh ACC all tuh adalah sebagai syarat untuk ikut UAP. Jadi saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.